Halo guys, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya memanfaatkan trendline ya. Ini sebenarnya tools yang kuat banget, strong, cuman eh, kadang orang juga bingung makainya. Nanti kita bahas ya gimana biar nggak bingung dalam pemakaiannya, langsung banyak hands-on-nya nih. Nah, kita akan belajar di video kali ini apa sih itu trendline, terus kegunaannya, ya mungkin kelebihan sama kekurangan, cara pemakaian dan langsung hands on. Mungkin teorinya dikit aja ya, paling ya 2-3 slide doang, berapa menit doang. Banyaknya kita ke hands on ya. Oke, pertama trendline. Apa itu trendline? Ya intinya kita ngegabungin high sama high atau low sama low sehingga membentuk garis. Garisnya ngikut sama trennya biasanya. Kalau trennya turun ya garisnya juga turun, trennya naik, garisnya juga naik. Biasanya kayak gitu. Terus kegunaannya, yang pertama sebagai support atau resisten. Terus kita juga bisa memprediksi high atau low berikutnya, lalu memberikan petunjuk tren yang sedang berlangsung, dan nanti juga bisa untuk menggambar chart pattern. Cuman untuk chart pattern mungkin nanti kita bahasnya agak agak nanti ya, kalau ada waktu sisa ya. Kita fokusnya di kegunaannya sama contohnya, sama nanti kalau misalkan mau entry dengan trendline gimana. Nah, cara gambar trendline itu sebenarnya simpel. Nih, lihat nih di sini ya. Di sini ada contoh high yang saya sambungin pakai garis ya. Jadi kita tinggal bikin garis aja di TradingView, lalu langsung disambung-sambungin aja high sama low-nya gitu ya. Jadi pokoknya gabungan high dan high atau low dan low sehingga membentuk garis. Gini, eh sebaiknya itu yang dianggap valid itu 3 kali pantulan ya. Itu dianggap namanya trendline valid. Kalau 2 dianggap tentatif. Tentatif itu ya maksudnya ya validitasnya nggak sebesar yang 3 gitu aja sih. Ya bisa bisa dipakai cuman ya belum lebih lebih valid yang 3 gitu aja. Terus sebaiknya pantulannya baru ya. Jadi kalau bisa belum terlalu lama gitu ya. Kalau kita lihat yang di sini, ntar saya kasih pointer dulu ya. Nah, kalau bisa misalkan di sini doang pantulannya terus di sini belum ada ya itu kita jangan kalau bisa jangan terlalu diandalkan gitu. Bisa sih kita gambar cuman buat referensi aja. Tapi kalau bisa kan kayak yang ini nih di apa? Tersebar ya. Tersebar di beberapa tempat gitu. Terus dan kita nggak perlu khawatir menempatkan garis di body atau wick. Jadi misalkan, wah gimana gambarnya Kang? Mendingan di body atau di wick, nggak usah khawatir lah beda-beda dikit nggak apa-apa. Kecuali kalau jauh kayak gini ya. Kalau jauh kayak gini baru mungkin kita atur lagi nanti. Tapi bisa jadi kalau body sama wick ya kita tinggal gambar kotak aja. Jadi kayak area jadinya. Jadi misalkan eh ini kalau saya ngehubungin body sama wick beda nih ada 2 garis nih nggak apa-apa kita jadiin itu jadi kayak area aja. Toh di horizontal level atau di support resisten bisa jadi area juga seperti itu kan. Oke, contohnya kayak gitu ya. Nah langsung aja kita hands on guys. Nih saya udah nyiapin Bitcoin. Kita pakai time frame 1 hari dulu. Terus nanti kita coba ke beberapa kripto lain ya. Jadi eh nih, jadi kita langsung ke TradingView. Kalian bisa ke yang sini ya, langsung trend line. Atau kalau bahasa Indonesia ya garis tren ya. Nah ini caranya gimana? Langsung aja. Begitu kita melihat high atau low. Jadi kita lihat dulu nih. High, misalkan oh ini ada low nih atau high ya. Misalkan ini low. Kita tinggal gini-giniin aja kan mau kemana kemana. Nah misalkan kayak gini. Oke, nah ini berarti ada trend line di sini nih. Nah, ini kan ada 3 kali pantulan, tapi kan habis itu dijauhin kan. Dan eh salah satunya kita jangan terlalu saklek ya. Oh ini agak agak jatuh dikit atau agak apa namanya, agak nggak nyentuh ya nggak masalah. Asal masih masuk akal aja lah, jangan terlalu ngada-ngada gitu. Ini masih nggak apa-apa. Nah ini berarti dari sini kita tahu kan dari sini tuh tren naik nih. Next time ke depannya bisa jadi si garis ini akan divisit lagi. Divisit dia akan berlaku sebagai support atau berlaku sebagai resisten. Kita coba lihat. Nah, contohnya pas di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini pada saat si garisnya ini di sini berlaku sebagai support, dia jebol, trennya langsung berubah jadi turun. Nih, jadi konfirmasi bahwa dia tren line jebol adalah candle merah yang ini. Oke, ini tadinya udah kayak di support udah mau mantul, ternyata enggak. Ini malah jebol. Sehingga ya akhirnya terjadilah penurunan yang lumayan gitu. Seperti itu. Nah, terus kita bisa cari juga contoh yang lain, kita coba ya. Coba kita ke time frame yang lebih kecil ya, misalkan berapa? 4 jam, coba. Ada nggak nih? Kalau kalau nggak ada, kita coba ke yang lain ya, ke emas misalkan. Ini juga, yang ini mungkin kita bisa juga ya. Nah, ini, terus ini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa, nah ini trennya naik ya di sini. Jadi minimal 1, 2, 3. Oke, ini kita udah tahu nih trennya naik nih. Tapi pada saat ini jebol, perhatikan yang ini. Nih, oke, berarti tren naiknya udah berubah dong, udah nggak ada.
Akhirnya terjadilah tren turun, sehingga baru terbentuk lagi tren naik nanti, gitu. Nah, untuk di kripto sebenarnya kalau trend line itu kalau yang sering saya lihat ya, dua itu udah sering bisa jadi valid ya. Jadi pas di ketiganya tuh udah berubah biasanya kalau di kripto ya. Cuman eh, khususnya Bitcoin, cuman kalau yang lain nanti kita harus cek lagi. Jadi misalkan untuk aplikasinya, misalkan yang ini ya, misalkan saya udah ngeliat ada satu ini, lalu ada dua pantulan. Nah, saya bisa cari posisi belinya di pantulan ketiga. Jadi begitu di pantulan ketiga ada apa namanya? Ada candle yang bagus, saya bisa cari posisi beli gitu. Terus ternyata kalau pantulan keempatnya jebol ya udah kita cari posisi jual atau close gitu. Seperti itu. Nah, ini kita coba lihat. Saya ada satu contoh lagi sebenarnya yang lain. Kita coba ke Hyperliquid ya. Coba ya. Ini saya ilangin gambar-gambar dulu. Kalau nggak salah Hyperliquid itu contoh yang nurut sama trendline nih kalau kalau nggak salah. Nah, di sini kita bisa lihat kita tarik garisnya dari sini lalu ke sini ya. Nah, nih kenapa saya bilang nggak perlu terlalu khawatir dengan wick atau body ya udah selama masih masuk akal boleh aja. Atau kita bisa juga nih bikinnya dibikin kayak bikin area aja. Jadi yang satu adalah dengan ngehubungin body ke body kayak gini gitu ya. Terus kita bikin lagi yang satu lagi ngehubungin wick ke wick kayak gini. Nah ini kayak gini nggak masalah gitu. Ini jadi area aja akhirnya kan dan nggak beda jauh. Kecuali kalau udah beda jauh banget kayak wicknya panjang itu ya udah ya jangan gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba lihat ya, Hyperliquid, saya rasa ini sedang menuruti si trendline ya. Kita lihat ya, ini pantulan pertama atau garis pertama, low pertama, ini low kedua, kita anggap aja ini ketiga ya, kita apa namanya, nyentuh dikit. Nah, di low di trend keempat di sini, nah ini kita lihat ada pantulan nih. Sebenarnya kalau misalkan menggunakan sistem trading ya, kita bisa aja trading di sini, beli gitu ya, terus nanti tunggu ke atas. Tinggal tunggu kalau dengan pasang stop loss kalau dia keluar dari trendline atau di bawahnya si low-nya ini gitu. Itu contoh buat Hyperliquid gitu. Nah, dan banyak juga ya kita coba lagi ke BTC. Ini bisa jadi prediksi juga buat top ya. Ini bisa juga misalkan kita bikinnya seperti ini. Eh, dari sini. Misalkan gini ya. Ini dari sini hubungin ke sini gini. Nah, ini bisa juga nih. Nah, sekarang BTC sedang ngetes nih. Ini berarti dia berlaku sebagai resisten. Ingat, bukan berarti langsung turun ya, tapi kita harus lihat dulu berlaku sebagai resisten, kita lihat harga atau candlenya ya. Nah, ini kalau kita sambungin antar weeknya aja kayak gini. Nah, berarti ini udah waspada di pucuk nih. Cuman dan kita belum tahu ya, ini baru-baru apa namanya? Kita udah ada di resisten nih, jadi harus hati-hati gitu. Dan ini pun baru dua kali ya, satu, dua, ini yang ketiga gitu. Nah, terus ini contoh untuk BTS sebagai resisten ya. Terus kita coba di emas. Nah, saya rasa emas ini salah satu yang paling enak buat ditradingkan menggunakan trendline. Coba ya, kita lihat. Jadi ada satu metode trading namanya counter trendline. Itu salah satu yang saya suka ya. Jadi caranya gimana? Jadi kita melihat kalau ada trendline yang dijebol, itu kita akan trading ke arah sebaliknya. Contoh kayak gini ya. Misalnya, misalnya kita lihat ada trendline yang seperti ini, terus dia dijebol. Gini. Nah, itu biasanya akan balik arah gitu. Nah, kita kita coba biasanya kalau saya gini entry-nya ya di pada saat dia jebol atau tunggu koreksi terserah dengan stop loss di bawah low yang terakhirnya gitu. Ini bisa jadi cara untuk entry. Begitu pula sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada yang lagi naik terus jebol ya kita lakukan counter trend line juga. Nah, ini gini, ini terus ternyata dijebol, jebol, ya udah kita lakukan counter trend line dengan stop lossnya di sini turun. Tinggal entry-nya mau koreksi dulu mau apa segala macam bebas. Actually sebelum ke emas, saya coba dulu kasih contoh ya. Kalau nggak salah di BTC ini ada di saat siklus 2021, kalau nggak salah ada nih. Tinggal nanti memang PR-nya untuk menemukan atau menentukan entry kita mau di mana gitu. Sorry, close-nya ya, close-nya. Nah, di sini ada salah satu contoh counter trend line yang sangat enak ya kalau saya rasa ya. Ini deh kalau nggak salah. Nah ini, jadi di sini udah jebol ya. Ini trennya udah jebol dan ya kita dapat pergerakan lumayan nih. Kalau misalkan kita entry di sini dan kita close-nya sampai pucuk bawah atau sampai sini deh gitu. Ini kita udah dapat potensi atau persenan ya untuk nge-short gitu ya. Kalau kita masuk dari sejak dia jebol sampai ke bawah sini ya, ini udah 38%. Sebenarnya good, sangat-sangat good deal ya kalau gitu ya. Gitu. Terus contoh lagi counter trend line ada di sini, yang ini. Nah ini cuman dua ya, makanya saya bilang di kripto dua aja biasanya udah oke gitu. Nah ini di sini ini ada satu, dua,
break di sini, misalkan saya masuk di sini, stop loss saya di sini, ya sampai ke sini saya udah dapat profit gitu, udah banyak nih. Misalkan saya masuk sampai mana? Sampai sini aja. Ini udah 34%. Nah, ini contoh penggunaan trendline yang oke juga. Tapi bisa jadi kenaikannya nggak gede, bisa juga. Contohnya yang ini ya. Nih, ini ada trendline yang dijebol. Nah, dari sini kalau misalkan kita langsung masuk, ya ada apa namanya? Ada koreksi dulu dan naiknya cuma sampai sini, nggak gede-gede amat, ya kan? Nah, ini cuman 17%, tapi dia ada turun dulu. Nah, di sini inilah pentingnya memahami struktur pasar ya. Di video-video sebelumnya saya sempat bahas juga. Jadi kalau trendline ini ditembus, ya kita asumsikan trennya naik. Tapi namanya tren naik, ada yang namanya koreksi, korupsi lagi. Jadi ingat ya, kalau yang namanya tren naik itu kan ada yang namanya higher low, higher high, higher low gitu kan. Jadi begitu trendline ditembus, kita asumsikan ini ada di higher high. Nah, gimana caranya kita biar bisa kalau dia ke higher low kita nggak terlalu suffer atau kita tunggu di higher low dulu dengan stop lossnya di low yang sebelumnya ya di sini gitu. Jadi si entry-nya itu bisa di mana aja mulai dari pertama masuk sampai di bawah sampai sebelum ini dijebol gitu. Ini contoh untuk trendline. Di contoh yang kasus yang ini tadi ya, yang ini. Nah, kayak ini sebenarnya kalau begitu ini udah di ini udah jadi namanya konfirmasi kan. Tapi kita bisa entry-nya mau dari sini atau selama dia masih berada di atas ini. Ya enggak? Nah, ini jadi stop loss ya. Kebetulan dia turunnya lumayan ya sampai sini ya. Jadi naik baru dari itu balik arah lagi gitu. Itu contoh cara penggunaan trend line. Oke, terus kita coba lagi ya. Ada lagi nggak nih di sini nih? Banyak sebenarnya. Penggunaan trend line ini saya rasa salah satu cara yang enak juga ya. Contoh lagi di sini di Bitcoin ini. Nah, ini kita bisa lihat begitu ini ditembus, maka kita bisa pasang stop loss di bawah yang ini ya, di bawah ini. Jadi kalau kita pasang si trading plan-nya, ya kita long position di sini dengan stop loss di sini. Tinggal PR kita adalah berapa risk reward rasionya atau berapa target kita gitu. Nah, itu target itu saya serahkan ke kalian ya. Biasanya kalau saya cari 1:1 dulu lalu 1:2 seperti itu. Kalau misalkan kita pengen mengejar win rate ya, tapi kalau misalkan ternyata kita tahu kesempatannya bagus ya, silahkan dihitung sendiri gitu, seperti itu. Nah, lalu kita coba lihat lagi, ada lagi nggak ya yang contoh-contoh trend line? Harusnya ada nih kalau buat di Bitcoin. Ini ada contoh trend line yang counter trend line yang bagus banget nih. Contohnya adalah ini. Nah, begitu udah di break di sini, nah kita tinggal jadi di sini dia breakout ya. Kita tinggal pasang stop loss di bawahnya ini. Dan akhirnya kita dapatlah entry yang cukup bagus gitu. Nah, saya mau coba kasih contoh di emas. Ini salah satu contoh yang enak banget untuk di emas, terutama di time frame 4 jam. Dan ini udah kejadian dari sebagai pengamat emas dari tahun 2021. Ini sangat sering terjadi ya. Jadi untuk counter trend line buat emas, kita cari apa namanya tren yang ke bawah, lalu pada saat breakout kita pasang posisi entry beli gitu seperti itu. Ini bagus banget ya. Coba kita lihat dari mungkin 2000. Nah, contohnya mungkin di sini ya. Beberapa contoh ini bisa banget kita coba untuk dipakai. Misalnya yang ini. Kita bisa lihat, jadi begitu trend line-nya ditembus, naik nih sampai sini. Kita udah dapat berapa pips nih, lumayan nih. Hal yang sama terjadi juga pada saat yang di sini. Ya kan? Ini udah ditembus, ya ada koreksi juga, tapi habis itu naik, lumayan. Gitu. Seperti itu. Lalu ya, kalau mau pasang posisi short, mungkin kita pasang trend line di sini, masih jauh. Dan ini tercapai ya. Begitu tren line ini jebol, lihat ini terjadi posisi tren turun gitu, seperti itu. Nah, begitu tren turunnya udah selesai, yaitu di sini terjadilah tren naik. Ini dijebol, sorry, ini dijebol, ada koreksi, lalu naik lagi, seperti itu. Berikutnya lagi, ini ada lagi juga di sini, sorry, ya, ya kurang lebih lah ya. Kita nggak perlu terlalu terlalu maksain. Nah, ini juga sama, terjadi kenaikan. Lalu penurunan lagi dan seterusnya seterusnya. Dan ini juga ada lagi terjadi kenaikan setelah dari sini ada tren line yang jebol dan lanjut lagi seterusnya terusnya. Nah, ini sangat-sangat berguna ya. Mungkin untuk di emas ini saya rasa ini salah satu trik atau salah satu metode yang cukup bagus. Tinggal kalian coba-coba aja sesuaikan dengan risk kalian atau sesuai dengan selera kalian gitu ya. Nah, kita coba di beberapa aset kripto lain ya. Coba ya, kita coba misalkan mungkin di apa ya? ARB misalkan. Kita coba di time frame kecil ya.
Kita coba di time frame kecil apakah bisa. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya saya rasa lebih enak kalau kita pakai di time frame yang lebih besar. Mungkin kalau bisa jangan di bawah 15 menit ya. Saya sejam lah kalau mau aman juga sebenarnya. Coba di sini mungkin saya coba pakai time frame 1 jam untuk nyari ya. Bisa nggak, ada nggak posisi yang bisa kita gituin. Nah ini contoh ya, ini calon ya. Jadi, nah seperti ini. Nah kita tinggal tunggu. Mungkin, nah dari sini saya udah tahu nih. Kita tinggal tunggu nanti mungkin berapa hari lagi kalian bisa lihat video ini. Pas di sini, sini, ya bisa aja. Ini begini, begini. Nah pas udah gini baru naik. Nah seperti itu. Ini kita bisa tandain dulu. Jadi kan watchlist dulu aja. Jadi untuk ARB, nah gini dulu aja udah. Oke, diemin aja dulu gitu. Atau ada contoh lainnya ya ini. Nah, ini trend line-nya udah di break. Begitu udah di break di sini, lihat nih yang ini turun, kita dapat nih lumayan nih di sini. Seperti itu. Ya tinggal PR kita memang seberapa jauh take profitnya, itu yang masih apa namanya? Yang harus disesuaikan dengan kondisi dan sesuai dengan metodenya gitu, seperti itu. Nggak bisa langsung oh dari sini langsung turun 20%, 50%, nggak bisa. Itu benar-benar harus dihitung atau benar-benar harus konservatif juga, harus jaga-jaga gitu ya. Oke, untuk trend line lagi, kita coba contoh lagi. Nah, ini juga bisa kita jadiin ya. Ini kalau di 15 menit ini udah bagus banget nih. Nah, di sini begitu trennya di break, keluar. Ada lagi? Ada, banyak. Terus kita mungkin mau coba cari yang lain. Apa? Misalkan kita coba apa ya? Saya bingung. Fartcoin coba ya. Oke, kita coba ke Fartcoin di sini. Time frame 1 jam. Kalau 15 menit juga bisa. Tapi saya untuk sekarang kita coba di 1 jam dulu aja. Kita coba lihat apakah ada bentukan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah pembentukan calon trendline. Karena kita lihat ini ada high. Nah, jadi kita tinggal tunggu dia breakdown atau sorry breakout dari trendline yang ada di sini. Ini makanya udah saya kasih tanda anak panah dulu gitu. Tapi apa namanya konfirmasinya adalah kalau sudah breakout dari trendline ini gitu. Dan itu nanti bisa ke arah eh, chart pattern juga. Cuma untuk sekarang kita fokusnya di trendline dulu aja. Coba kita cari contoh yang lain ya. Ada lagi nggak ya di Fartcoin ini? Oke, sebenarnya kelihatannya mungkin di sini ada. Nah, ini dari sini mungkin sampai sini. Ya, begitu udah di breakout, naik dia. Cuman memang naiknya ya nggak seberapa, nggak belum tentu sama dengan penurunannya ya. Tapi ya ini ada kenaikan juga gitu, seperti itu. Ini jadi salah satu metode entry yang cukup bagus ya, trendline ini. Oke, nah sekarang saya kasih jelasin lagi biar biar lebih jelas ya. Jadi pada saat trendline dipakai ya, counter trendline ya, ini trennya lagi turun nih. Oke, begitu udah di break, ini kan jadi down ya. Begitu pas udah di break, kita asumsikan dia akan menjadi trend up. Yang namanya up berarti ada higher high, higher low ya. Higher low, higher high. Berarti pasang stop lossnya di bawah low sebelumnya gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia apa jauh dari low sebelumnya ya tugas kita ada dua. Kita kecilin resikonya atau kecilin margin kita atau kita tunggu sampai ngebentuk higher low atau kita tunggu koreksi gitu seperti itu. Sama halnya buat ya yang naik ke turun juga sama ya. Nah, ini kita coba juga saya jelasin lagi juga kalau misalkan naik ke turun kan gini ya set break gitu ya. Ya stop lossnya di atas high sebelumnya gitu. Dan ini akan jadi lower high, lower high, lower low, dan seterusnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Ini silahkan dipakai, dimanfaatkan. Kalau mau, coba-cobain dulu latihan yang banyak sebelum mau langsung masuk pakai duit ya. Latihan yang banyak dulu kalau bisa, coba aja sehari 10 atau 20 gitu. Cari-cari kripto buat identifikasi, nanti baru bisa kalian coba meresikokan dengan uang yang beneran. Tapi menurut saya, kalau bisa latihan dulu yang banyak ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.